Shalom Sobat ICC, selamat datang di Devotion ICC Bandung saat ini bersama dengan saya. Saya berdoa setiap saudara dalam keadaan yang terpelihara dan dalam penyertaan yang sempurna dalam Kristus Yesus. Saat ini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan sebuah kisah dalam firman Tuhan yang saya percaya ini akan mengubahkan kita semua, pola pikir dan hati kita. Ya, tapi sebelumnya saya mau mengajak saudara untuk merenungkan sebuah pertanyaan, ya. Pernahkah saudara mengalami situasi atau kondisi di mana kita memiliki keinginan atau harapan akan sesuatu, ya, di mana kita menginginkan sesuatu, misalnya menginginkan pasangan hidup buat yang belum menikah tentunya, atau merindukan memiliki pekerjaan setelah sekian lama merindukan pekerjaan tapi belum dapat, atau bahkan merindukan pekerjaan yang baru, yang lebih baik. Ya, kita bisa ada dalam kondisi-kondisi daftar keinginan-keinginan yang kita miliki. Tapi kita bisa terjebak dalam situasi di mana kita justru sulit untuk memperolehnya. Ya, di mana kita sulit untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan tersebut. Ada situasi-situasi yang justru membuat kita terperangkap dalam sebuah kelumpuhan, tanda kutip. Nah, hari ini saya mengajak kita semua menelusuri sebuah kisah di Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Di mana di sana diceritakan ada seorang lumpuh. Ya, dikatakan ada yang mengatakan lumpuh sejak lahir bahkan 40 tahun. Bayangkan setiap hari dia digotong, ya, diceritakan di sana dia digotong menuju ke Gerbang Indah namanya, di mana di sana ada banyak orang yang lalu lalang untuk memasuki bait Allah, ya, pergi dan pulang untuk berdoa. Nah, ceritanya waktu itu ada Petrus dan Yohanes yang akhirnya bertemu dengan orang lumpuh ini, dan kita tahu bahwa sejak saat itu terjadi breakthrough, terjadi mukjizat buat orang lumpuh ini sehingga akhirnya dia bisa berjalan. Nah, kita percaya bahwa ada hal-hal yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Breakthrough itu seperti orang lumpuh ini alami, ya. Bahkan seperti yang dikatakan di Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi bukan kita, tetapi Tuhanlah yang memiliki kuasa sehingga dapat melakukan jauh lebih dari yang kita pikirkan. Lalu bagaimana kita bisa mengalami, ya, seperti yang ayat tadi katakan, mengalami karya Tuhan atau kuasa Tuhan yang bekerja, yang sudah Tuhan berikan buat kita, jauh dari yang kita pikirkan, dari apa yang sebetulnya kita harapkan tadi, ya, ada impian-impian atau bahkan ada harapan-harapan. Nah, kita belajar dari orang lumpuh tadi di Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10 tadi, apa yang kita bisa tangkap dari orang lumpuh ini. Saya akan bagikan dua hal, ya. Yang pertama, laki-laki lumpuh ini bersedia untuk ditolong. Ya. Artinya begini. Bersedia untuk ditolong bukan berarti terus-menerus ditolong orang lain. Bukan berarti tidak mandiri. Tetapi bersedia ditolong ini dia mau terbuka. Hidupnya mau terbuka, dia open. Jadi ketika Petrus dan Yohanes menghampiri orang lumpuh ini, ya, kita bisa melihat bahwa ada ayat yang mengatakan di Kisah Rasul 3 ayat 4 sampai 5, ya, saya akan bacakan. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Bayangkan saudara, waktu itu Petrus menghampiri dan orang lumpuh ini berharap ketika dia disuruh untuk menatap Petrus, dia mengharapkan Petrus itu memberikan
uang atau sesuatu yang dia harapkan saat itu, ya karena dia waktu itu meminta sedekah. Tetapi ternyata Petrus tidak memberikannya, ya. Namun setelah orang lumpuh ini menatap, ya, dan akhirnya Petrus menolong, ya. Dikatakan Petrus, saya tidak memiliki emas dan perak, tetapi berjalanlah, ya, di dalam nama Yesus. Sebelum hal ini terjadi, saya percaya bahwa orang lumpuh ini akhirnya memiliki keterbukaan. Karena apa? Saya percaya di dalam diri Petrus yang orang lumpuh lihat ini ada kasih yang bisa dirasakan. Ada sebuah pengalaman yang orang lumpuh ini lihat bahwa Petrus ini adalah murid Kristus. Pasti ada sesuatu yang spesial ada di dalam diri Petrus. Sehingga akhirnya orang lumpuh ini terbuka. Petrus akhirnya menyodorkan tangan kanannya, dan orang lumpuh itu sama menyodorkan tangan kanannya juga, dan dia mau berdiri. Dan apa yang kita bisa lihat dari cerita ini, akhirnya orang lumpuh ini bisa berdiri tanpa pertolongan orang lain. Ya, dimulai dari apa? Dimulai dari dia bersedia untuk ditolong. Ya. Jadi sama seperti kita, mungkin dalam keadaan atau kondisi yang kita memerlukan satu breakthrough. Mungkin ada orang-orang yang Tuhan kirimkan, ada sebuah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan lewat orang-orang yang Tuhan percayakan, atau ada nasihat-nasihat yang mungkin supaya kita harus dengar dan kita harus melakukannya. Sama seperti orang lumpuh ini, dia bersedia ditolong, kita pun harus mau untuk ditolong. Ada orang-orang dalam keluarga kita, di komunitas kita, ya, sehingga kita bisa mampu berdiri dari kelumpuhan kita, dari perangkap atau kondisi-kondisi yang kita sulit untuk mendapatkan sesuatu. Saya akan masuk ke poin yang kedua. Apa yang orang lumpuh ini lakukan, ya. Yang kedua adalah dia bersedia untuk melangkah dan berjalan. Jadi tidak cukup hanya bersedia untuk ditolong, ya, sama Petrus dan Yohanes. Dia terbuka karena dia melihat Petrus adalah orang yang bisa menolongnya, tapi dia juga bergerak. Dia mau melangkah. Dikatakan di Kisah Rasul 3 ayat 8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Ya, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Perlu iman untuk dapat melangkah lebih lagi. Perlu kekuatan, keberanian di dalam Yesus untuk bisa mengalami breakthrough seperti yang orang lumpuh lakukan ini, ya. Tapi dia tidak berjalan kian kemari saja, ya. Dia tidak dalam kondisi yang bolak-balik, tapi akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti siapa? Mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, ke bait Allah. Artinya perlu iman untuk mau berjalan di dalam Kristus, berjalan dengan Yesus. Bukan akhirnya berjalan ke arah yang lain. Ya, dikatakan di sini berjalan ke arah bait Allah. Ya. Nah, kenapa diperlukan iman? Ya, jadi tidak hanya iman, tapi ada sesuatu yang terus ditambahkan. Ya, saya akan bacakan di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Dan perhatikan ini di ayat 8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita.
Tidak hanya iman, tapi perlu ditambahkan hal-hal yang lain. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berhasil dalam pengenalan kita akan Kristus. Sehingga Tuhan Yesus bekerja semakin luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, tidak hanya apa yang kita inginkan, tetapi itu selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dengan apa? Dengan kita bersedia untuk melangkah dan berjalan bersama dengan Kristus. Ya. Jadi mari bangun kehidupan kita dengan setia. Ya. Kita membuka hidup kita, membuka diri kita untuk bisa dibantu, ditolong oleh orang-orang lain. Kita peka terhadap nasihat, peka terhadap pertolongan orang lain. Ya. Kepercayaan-kepercayaan, kesempatan-kesempatan yang datang. Dan berani melangkah bersama dengan Kristus. Dan percayalah bahwa Tuhan penuhi setiap janjinya bagi kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Waktu kita mengalami hal-hal yang luar biasa, yang ajaib di dalam breakthrough seperti yang orang lumpuh ini alami, maka saya percaya ada tujuan-tujuan baru yang Tuhan tambahkan buat kita. Jadi saudara, terakhir saya encourage, saya dorong kita semua bahwa setiap apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak semata untuk kepentingan diri kita sendiri. Percayalah bahwa setiap keinginan ini ketika kita berjalan selaras dengan Kristus, maka Tuhan dimuliakan lewat tujuan-tujuan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita terus melangkah dengan iman ya di dalam Tuhan, sehingga setiap apa yang kita dapatkan itu bisa menjadi berkat bukan hanya untuk kita sendiri tapi buat orang lain. Bukan hanya untuk tujuan jangka pendek tapi untuk jangka panjang juga. Tuhan berperkara atas setiap apa yang kita impikan. Jadi saya simpulkan, saya buat beberapa pertanyaan kembali. Apakah kita bersedia untuk ditolong saat-saat ini? Ya. Dan apakah kita bersedia untuk melangkah dengan berani keluar dari mungkin kondisi-kondisi yang ada area-area di mana kita perlu untuk berani ya di dalam Kristus bersama dengan iman yang kita miliki. Ya. Saat ini saya berdoa buat saudara-saudara agar setiap firman yang kita dengar saat ini membukakan pikiran kita, mindset kita, sehingga kita mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat setiap kami saat ini Tuhan, yang mungkin ada di dalam kondisi-kondisi yang mungkin buat kami sulit untuk kami bisa melangkah, untuk kami bisa keluar Tuhan bahkan dari apa yang kami gumulkan Tuhan, atau kami merindukan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang luar biasa Tuhan. Saat ini kami mungkin mengalami stagnan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, berkaryalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukakan setiap pikiran kami Tuhan supaya kami mengerti Bapak. Kami bisa membuka hidup kami Tuhan. Kami bisa peka terhadap setiap nasihat-nasihat, setiap kepercayaan-kepercayaan yang datang Tuhan, setiap kesempatan ya Bapak. Dan kami mau berani mengambil langkah iman Tuhan di dalam Engkau ya Bapak. Kami mau terus berjalan ke arah Engkau ya Bapak. Kami semakin mengenal Engkau, bukan kami semakin melangkah menjauh dari Engkau ya Bapak. Bapak, sempurnakan setiap iman kami Tuhan, supaya kami beroleh tujuan-tujuan yang sejati di dalam Engkau ya Bapak. Hidup kami semakin bisa memberkati banyak orang Tuhan, bukan hanya untuk kami diri kami sendiri saja Bapak. Terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap firman meteraikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekian devotion kali ini. Sampai berjumpa di devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.